Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Sebelum memasuki ibadah keluarga Minggu, tanggal 27 September 2020, akan dibacakan warta sebagai berikut. Perayaan Perjamuan Kudus Sedunia dan pembukaan bulan keluarga. Besok pada ibadah hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2020, akan dilayankan Perjamuan Kudus dalam rangka perayaan Perjamuan Kudus Sedunia sekaligus pembukaan bulan keluarga tahun 2020. Demikian informasi ini untuk dijadikan pereksa. Mari kita mengambil saat hening untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam memasuki ibadah. Kita masuki saat hening. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, mari kita mulai ibadah keluarga minggu ini dengan bersama-sama berdiri menyanyikan Kidung Jemaat nomor 1, bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki ibadah keluarga minggu ini dengan landasan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dalam mengasihi umat-Nya. Terpujilah nama Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Terpujilah nama Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Amin.
Salam damai sejahtera bagi saudara. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus berkenan menyertai saudara. Kini dan selamanya. Dipersilahkan duduk. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ibadah keluarga minggu saat ini akan menggumuli tema ibadah sebagai tanda kesetiaan. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 3, bait yang pertama dan kedua, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan kalanya, sumber sukaya abadi di sinarmu menghirau. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup yang lapang kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Jemaat yang terkasih, ingatlah kebesaran Tuhan dengan rendah hati. Tundukkanlah kepala dengan menyadari segala kelemahan dan kekurangan kita, dan dengarkanlah hukum kasih-Nya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam suasana hening, marilah kita berdoa secara pribadi, mengakui dosa kita kepada Tuhan atas kehidupan kita. Doa secara pribadi dimulai. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Amin. Marilah kita mengakui penyesalan kita dalam nyanyian Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 2. Dihapuskanlah dosaku. Yesus,
Jemaat dipersilahkan berdiri. Dan sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 yang demikian bunyinya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari menyanggupi sabdanya dengan pujian Kidung Jemaat nomor 400 bait yang pertama dan kedua, Kudaki Jalan Mulia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 59, Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan pertama pada kebaktian hari ini terambil dari Keluaran pasal 17 ayat 1-7 yang demikian bunyinya. Di Masa dan di Meriba, kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin. Berjalanlah dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang harus kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempariku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depan di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu
dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat meminum. Demikianlah diperbuat Musa di depan para tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan khotbah saat ini diambil dari Filipi pasal 2, Filipi 2 ayat 1 sampai 13. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 13. Yang demikian bunyinya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Ibu, Bapak, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Semoga semua sehat dan berbahagia. Jikalau seandainya ada yang sakit atau sedang dalam masalah, tetaplah semangat dan berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu peduli kepada umatnya. Haleluya. Saudara-saudara, bagi yang masih muda, kalau saudara ditanya yang punya pacar nih, apa bukti atau tanda kesetiaan Anda terhadap pacar Anda? Ayo dijawab. Mungkin ada yang menjawab, tandanya adalah saya tidak punya pacar lain, betul? Nah, kira-kira begitu ya. Bisa diterima jawaban ini. Pertanyaan selanjutnya,
Adakah tanda lain yang menunjukkan kesetiaan Anda? Mungkin ada yang menjawab, saya apel, berkunjung, bertemu secara rutin. Pada zaman dahulu ada istilah wakuncar. Sekarang istilahnya apa? Masih ada wakuncar, waktu kunjung pacar. Nah, sudah nggak model. Zamannya majelis gereja masih wakuncar gitu ya, zaman kita dulu ya. Sekarang namanya mungkin lain gitu ya. Namanya apa? Udah, nanti kita bahas di belakang. Saudara-saudara, pada zaman dulu orang ketika waktu kunjung pacar atau wakuncar ini, itu biasanya setiap malam minggu. Makanya ada lagu malam minggu, malam yang panjang gitu ya. Malam yang asik buat pacaran kata orang. Orang secara khusus menyiapkan diri untuk mengunjungi pacarnya yang biasanya malas mandi. Ketika harus wakuncar, waktu kunjung pacar, pasti akan mandi dan tidak lupa menggosok gigi. Tidak lupa pakai minyak wangi maksudnya gitu ya. Iya. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita juga diajak untuk menunjukkan kesetiaan kita, yaitu tidak menduakan Tuhan dan selalu menyediakan waktu, hati, dan pikiran kita untuk wakunhan, bukan wakuncar, tetapi wakunhan, waktu kunjung Tuhan, yaitu ibadah. Di masa pandemi ini penyelenggaraan ibadah di rumah menjadi tantangan tersendiri, saudara-saudara. Kadang ada rasa malas, kurang bersemangat, kurang dengan sepenuh hati, tergoda untuk mengomentari tayangan ibadah. Itu lihat tangannya, itu lihat ada yang ngantuk, majelis gerejanya ngantuk, tapi di sini tidak ya. Majelis gereja yang di tayangan tidak pernah kelihatan ngantuk, toh? Iya. Saudara-saudara, namun saat ini kita diajak untuk sungguh-sungguh dalam menyelenggarakan ibadah di rumah. Karena apa? Karena ibadah adalah salah satu tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh darah Kristus. Kesetiaan untuk terus menghidupi dan memegang teguh anugerah keselamatan itu dalam hidup kita, meski ada banyak tantangan yang kita hadapi. Kesetiaan yang diisi dengan tindakan-tindakan yang mewujud nyatakan ibadah atau bakti kita kepada Tuhan. Tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan dari hukuman dosa. Tindakan-tindakan yang menunjukkan siapa yang kita sembah. Itulah ibadah. Tokek pun ikut ibadah. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 menyatakan kepada kita demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, kata Rasul Paulus. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Saudara, kita sekarang ini berada dalam perjalanan menuju pada perjumpaan dengan Tuhan. Pada saatnya nanti kita berjumpa muka dengan muka dengan Tuhan. Di masa antara ini, saat ini, sampai kita berjumpa dengan Tuhan, kita diajak untuk mengisinya dengan karya-karya, tindakan, perbuatan yang menampakkan karya keselamatan dan kasih Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Baik dalam keluarga, masyarakat, gereja, maupun dimanapun kita berada.
Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mengajak kita untuk tidak hidup santai, tetapi mengisi setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun dengan hal-hal yang menunjukkan bakti kita, ibadah kita kepada Tuhan. Jadi, apa yang kita lakukan terhadap keluarga kita, suami atau istri kita, anak atau orang tua kita, kakak atau adik kita, bahkan terhadap orang lain sekalipun, adalah ibadah kita kepada Tuhan. Kita mesti melakukan semuanya itu dengan takut dan gentar, kata firman Tuhan. Artinya apa? Artinya dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Jadi, meski yang kita hadapi adalah sosok manusia yang kadang-kadang bukannya Angelina Jolie atau Angelina Sondah, tetapi Angelei katanya, suami, istri, orang tua, anak, dan lain-lain. Kita mesti memperlakukan mereka dengan baik karena mereka adalah gambar dan rupa Allah. Imago Dei. Itulah ibadah yang sejati, di mana ada rasa hormat, ajre asih yang terus menguasai kita, baik saat kita melakukan ritual ibadah maupun menjalani hidup sehari-hari sebagai perwujudan ibadah yang real. Mari katakan kepada sebelah Anda, saudara-saudara, seperti apapun dirimu, engkau, saudara bisa ganti dengan nama atau sebutan, misalnya Bapak, Ibu, Le, Nduk, dan lain-lain. Engkau adalah gambar dan rupa Allah. Peganglah tangan anggota keluarga Anda, jangan tangan tetangga, dan katakan dalam hati Anda seperti yang Anda ucapkan tadi, engkau adalah gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, mungkin ada saudara-saudara yang mengalami kesulitan, dan yang muncul dalam hati adalah perasaan kesal dan mau mengatakan, kowe munyuk, asem kecut, munyuk cerewet. Dan mungkin banyak hal yang muncul dalam benak kita ketika kita menggandeng yang lainnya. Tapi saudara-saudara, tahanlah. Coba mari kita pegang tangan anggota keluarga kita dan katakan dengan sungguh-sungguh, kowe atau sampean atau penjenengan atau kamu Lenduk, kamu Imago Dei, gambar dan rupa Allah. Saudara, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus dan terus disertai oleh Roh Kudus, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang optimis, tidak pesimis. Orang-orang yang punya keyakinan kuat bahwa saya bisa melakukan. Kita bisa karena Allah lah, kata firman Tuhan, yang mengerjakannya dalam diri kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, kata mengerjakan dalam ayat ini, bahasa Yunaninya itu energon, energein. Kata ini menunjukkan bahwa Allah adalah the energizing one atau the energizer atau yang memberi energi. Saudara mungkin ingat salah satu merek baterai, Energizer, tapi saya nggak promosi di sini ya. Kalau kita lihat baterai itu, maka kita ingat firman Tuhan ini, bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kita segala sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Dialah energizer itu yang memberi energi kepada kita, seperti baterai memberi energi kepada yang dipasang baterai itu, supaya kita bisa melakukannya. Saudara mungkin ingat salah satu hal yang lain terkait dengan energizer ini, yaitu permainan yang membuat orang menjadi bersemangat ketika ada acara seminar dan orang pada ngantuk karena mungkin pembicaranya ngantuin ya.
bisa melakukan sesuatu untuk membangkitkan semangat. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Allah lah yang memberikan energi itu, kemampuan kepada kita untuk bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tugas kita di dalam menempuh perjalanan hidup ini adalah memohon energi itu dari Tuhan. Para orang tua, suami, istri, anak-anak, siapapun kita, saya dan saudara, mari kita meminta energi itu dari Tuhan. Jadi setiap kali kita merasakan kesulitan untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, marilah kita memohon energi dan kekuatan itu kepada Sang Energizer itu. Sang Energizer, pemberi energi untuk kita itu. Dengan demikian saudara-saudara, kita terus dimampukan untuk menjalani ritual-ritual ibadah. Dimampukan untuk melakukan ritual ibadah, ritual minggu dan lain-lain dengan segenap hati kita. Kita dimampukan untuk menjalani hidup kita juga sebagai ibadah yang sejati, yang sesungguhnya. Tuhan Yesus yang penuh kasih setia itu akan selalu menolong kita melalui Roh Kudus-Nya untuk membantu kita setia, karena Ia adalah Tuhan yang setia. Amin. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk terus menjalani hidup ini. Bahkan setiap ritual ibadah yang harus kami lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesungguhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami belum bisa melakukannya dengan sempurna. Tolonglah kami semua Tuhan. Semuanya ini kami mohon dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan sambil mengingat sabdanya yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama yang demikian firman-Nya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk mengiringi persembahan, mari kita mempersembahkan pujian dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 403, bait 1 dan 2, hujan berkat kan tercurah. Bye.
Mari kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menaikkan syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Sucikan dan kuduskanlah persembahan-persembahan ini Tuhan. Juga apa yang bisa kami lakukan, hidup kami, untuk menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Pakai dan berkatilah Tuhan, agar menjadikan nama Tuhan dimuliakan, jemaat Tuhan semakin dibangun. Ya Tuhan, saat ini bersama-sama kami memohon berkat-Mu untuk kehidupan kami bersama di tengah pandemi corona ini. Semakin banyak orang yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Tolonglah kami semua agar kami boleh sadar akan apa yang harus kami lakukan. Dan tolonglah masyarakat bangsa kami, tolonglah para pemimpin bangsa kami semua, agar kami bersama-sama bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Tolonglah kami Tuhan, agar vaksin boleh segera ditemukan, vaksin boleh segera diperbanyak, dan vaksin yang tepat boleh segera kami peroleh, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami tanpa rasa khawatir lagi. Tolonglah ya Tuhan, bimbing kami semua untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah pandemi corona ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, secara khusus terkait dengan pilkada pada bulan Desember tahun ini, yang kami masih ragu-ragu untuk melakukannya. Tolonglah bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, untuk mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah pandemi ini, agar yang dikedepankan adalah untuk kebaikan semua. Bimbing kami untuk mempertimbangkan sungguh-sungguh, apakah pilkada itu akan terus kami lakukan Desember nanti, atau akan kami undur di tahun yang akan datang. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah hikmat-Mu agar bangsa kami boleh melakukan keputusan-keputusan yang terbaik di tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk upaya-upaya memajukan negeri kami ini, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, BUMN, maupun semua orang, setiap kami yang rindu melakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan di negeri kami. Tuhan berkati kami semua, agar melalui apa yang bisa kami lakukan, kami terus memberi yang terbaik bagi kemajuan bangsa kami. Terima kasih anak-anak kami sudah menyelesaikan PTS penilaian tengah semester. Kiranya Tuhan terus memberkati anak-anak kami di masa pandemi ini, agar terus semangat untuk belajar meskipun pembelajaran jarak jauh. Mampukan kami sebagai para orang tua untuk dengan hikmat, kekuatan, kesehatan dari Tuhan, kami mampu mendampingi anak-anak kami. Tolonglah keluarga kami masing-masing Tuhan, agar kecukupan, damai sejahtera dari Tuhan ada dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin dalam pergumulan, baik terkait dengan ekonomi, pekerjaan, pergumulan relasi satu dengan yang lain. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Demikian juga yang usia lanjut, yang sakit, kami mohon kesembuhan dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan di GKJ Jatimulyo ini. Tuhan kiranya berkenan memberkati, agar setiap kami yang melayani, para pendeta, penatua diaken, petugas multimedia, organis, song leader, guru-guru sekolah minggu, pengurus-pengurus wilayah, komisi-komisi, dan semua yang melayani Tuhan, juga koster dan pegawai kantor gereja,
Berkatilah kami semua Tuhan, agar terus melakukan kebaikan untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan, izinkanlah kami untuk berdoa secara pribadi, lepas pribadi. Dipersilakan kepada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa secara pribadi, lepas pribadi, atau dalam keluarga masing-masing. Dipersilahkan. Inilah ya Tuhan doa-doa kami, sempurnakanlah doa kami, karena semuanya ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat mohon untuk berdiri. Bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku semua, kita akan mengakhiri ibadah ini. Oleh karena itu sekarang bawalah damai Tuhan, karena kasih-Nya sungguh besar bagi hidup kita. Syukur kepada Allah. Jadilah pelayan-pelayan bagi Kristus dimanapun kita berada, sebab kita telah dilayaninya dalam pengorbanan di kayu salib. Syukur kepada Allah. Tuntunannya kekal kini dan selamanya. Amin. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan nama Tuhan dalam nyanyian Kidung Jemaat nomor 426, bait yang pertama dan kedua. Kita harus membawa berita.